dan macam-macam berbasis proyek yang berorientasi kepada HOTS, Higher Order Thinking Skill. Artinya HOTS ini ada macam-macam, ada PJBL, ada Teaching Factory, ada Production Based Learning, ada STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, kemudian ada Design Thinking, ada macam-macam, ada Business Model Canvas gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, kita lihat dulu HOTS itu apa. Ya, saya pikir ini keterampilan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking, itu proses berpikir kompleks, ya, berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat kesimpulan, membangun representasi, menganalisis, dan membangun hubungan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar. Ini berdasarkan Resnick pada halaman 987. Nah, aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi, yang pertama sebagai transfer knowledge. Ya, kalau saya berbagi begini ya, membagi ilmu, keterampilan berpikir sesuai dengan ranah kognitif, afektif, psikomotorik yang menjadi satu kesatuan belajar. Kemudian keterampilan berpikir tingkat tinggi itu ada pemecah masalah, problem solving, dan kemudian yang ketiga itu sebagai critical and creative thinking. Ya, ada berpikir kritis dan berpikir secara kreatif. Ini saja untuk HOTS. Kemudian, nah ini kita lihat transfer of knowledge. Misalnya dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Kemudian ini prosesnya adalah slots ini mengingat, memahami, menerapkan. Kemudian HOTS ini menganalisis, menilai, mengevaluasi. Ini sudah masuk di RTB ya Bapak dan Ibu. Apa? Revisi taksonomi belum, ada C1, C2, C3, C4, C5, C6. Nah, kemudian ini mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta C6. Nah, itu juga dalam proses tadi di CP juga kita menggunakan ini bisa. Nah, kemudian ini secara ringkas saja. Nah, ini untuk critical and creative thinking ada fokus, reason, inference, situation, clarity, dan overview. Fokus itu mengidentifikasi masalah dengan baik. Kemudian alasan-alasan yang diberikan bersifat logis. Kemudian jika alasan dikembangkan adalah tepat, maka alasan tersebut harus cakup sampai kepada kesimpulan yang sebenarnya. Kemudian situation, membandingkan dengan situasi yang sebenarnya. Kemudian clarity, harus ada kejelasan istilah. Kemudian pengecekan terhadap sesuatu yang telah ditemukan. Kita harus overview. Nah, problem solving, pemecah masalah, ya bagaimana menentukan masalah, mengeksplorasi masalah, kemudian merencanakan solusi di mana peserta didik mengembangkan rencana, kemudian melaksanakan rencana, memeriksa solusi, mengevaluasinya. Nah, kemudian ini HOTS, kemampuan berpikir dengan tingkat tinggi sesuai dengan kecakapan abad 21 yang saya bilang tadi. Learning 21st Century Design. Kita abad 21 sekarang. Sekarang kita sudah masuk 4CS ini yang meliputi keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, komunikasi kolaboratif, dan kreativitas. Nah, sesuai RTB, dimensi proses berpikir terdiri atas mengingat, remember, memahami, understand, mengaplikasikan, apply, menganalisis, analyze, mengevaluasi, evaluate, dan mencipta, create. Ya, ini sudah masuk di sini. Jadi apa RTB ini 6C tadi itu. C1, C2, C3, C4, C5, C. Berpikir arah tingkat tinggi ini ada 3 kategori. Proses pemindahan tadi yang saya bilang, transfer of knowledge, kemudian berpikir kritis, critical and creative thinking, dan pemecah masalah, problem solving. Ini tidak perlu. Sekarang kita masuk dalam pembelajaran berbasis proyek. Ini adalah salah satu pembelajaran dari HOTS juga. Apa penalaran tingkat tinggi. Nah, artinya pembelajaran berbasis proyek ini tantangan perkembangan teknologi disruptif dunia usaha. Ya, artinya usaha dan dunia industri. Artinya menuntut adanya tenaga terampil. Nah, SMK ini
kemajuan teknologi mengajak kita untuk menerapkan konsep bring industry to school, membawa industri ke sekolah, begitu ya. Kemudian yaitu bring attitude. Apa yang kita bawa? Attitude-nya, sikap industri atau budaya kerja industri kita ajarkan kepada anak-anak. Kemudian ada bring project and bring best learning. Proyeknya yang kita, kemudian ada best learning, itu pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak kita, begitu ya. Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan mutu penyelenggara proses pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. Ini menurut Weekend Sakarinto pada tahun 2020. Nah, terdapat dua prinsip pendidikan yang mampu menghadapi perkembangan masa yang akan datang dan harus menjadi acuan dalam merencanakan pendidikan. Yaitu pendidikan harus berorientasi empat pilar, yaitu apa? Learning to know, belajar untuk mengetahui; learning to do, belajar untuk melakukan; learning to be, belajar menjadi dirinya sendiri; learning live together, belajar untuk bekerja sama. Makanya ada lifelong learning, belajar kapan saja, di mana saja, media apa saja, begitu ya. Nah, ini berdasarkan studi literatur. Learning by doing, ada praktek, ini biasanya di bengkel atau RPS ya, ruang praktek siswa. Pembelajarannya berbasis proyek, ini bisa produk, bisa jasa. Kalau jasa misalnya tata boga busana, kita jahit bajunya orang, ya kita dapat jasanya, gitu ya. Kemudian ini teaching factory, branding, ya produksi, jasa, marketing, masuk semua di sini. Kemudian ini pendidikan, ada pendidikan ganda tadi, dual based, yaitu PKL tadi, ya, prakerin, magang merdeka belajar. Jadi bapak dan ibu juga bisa studi tiru ke sekolah lain, itu juga masuk di sini. Nah, ini tidak perlu. Nah, ini definisi pembelajaran berbasis proyek. Jadi model pembelajaran berbasis proyek ini mampu mengakomodasi ketercapaian 3 kompetensi, yaitu sikap, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Ada mindsetnya, ada kognitifnya, ada keterampilannya. Kemudian model pembelajaran yang berbasis pada pemberian tugas berupa proyek. Jadi anak itu kita bawa, dia seolah-olah berada di dalam dunia usaha. Jadi dia ikut, oh ya nanti ketika saya tamat sudah bekerja seperti ini. Kemudian pemberian proyek tersebut pada umumnya merupakan akhir dalam sebuah pembelajaran. Yang artinya proyek itu dia harus selesai sesuai dengan jadwal yang kita tentukan. Nah, konsep PJR, proses pembelajaran yang menyatu pada proses produksi. Jadi namanya proyek kan pasti ada hasil toh? Iya. Yang namanya proyek kan ada hasilnya. Nah, hasilnya bagaimana? Tergantung semua mata pelajaran. Misalnya pas ini apa sudah proyek? Itu tadi teks deskriptif, puisi, apa dan lain sebagainya. Kan produk itu tidak mesti barang benda toh? Bisa saja kemudian pembelajaran melibatkan kompetensi atau pelajaran SMK yang relevan. Dan kemudian sasaran pembelajaran PJBR difokuskan pada potensi sekolah. Sesuai tangki dari sini 3 ya. Nah, prinsip pembelajaran PJBR. Siswa dilatih dengan cara, alat, dan mesin yang sama seperti yang digunakan dalam dunia pekerjaan. Ya, tadi banyak alat-alat yang belum terpakai yang bisa direvitalisasi kembali, bisa dibangkitkan kembali, hidupkan kembali. Siswa dilatih dengan cara mereplikasi lingkungan kerja mirip di perusahaan. Karena tadi apa? Bring industry to school, iya kan? Kita bawa industri ke lembaga pendidikan. Siswa dilatih berulang-ulang secara langsung, secara individual dalam kebiasaan berpikir dan bekerja sama di dunia. Kemudian memperhatikan permintaan pasar. Permintaan pasar itu misalnya di sini butuhnya menggulu, kita taruh itu masakan tapenya Jawa ya nggak mungkin lah toh. Mbak pasti kita di sini butuhnya ayam kampung, kita taruh itu ayam Jofar ya tidak mungkin lah. Begitu ya. Dan sebagainya. Nah, tujuan pembelajaran PJBR yang pertama merancang pembelajaran yang seimbang dalam pembekalan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian yang berikut meningkatkan efektivitas pembelajaran karena
sama atau proyek yang sama. Jadi karena kita buat proyeknya melibatkan siswa toh? Ya, mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya sampai kepada penilaian. Mengarahkan siswa agar mampu bekerja sama dengan profesional di dunia kerja. Kemudian yang berikut, mudah memusatkan perhatian siswa dalam belajar pada satu proyek. Misalnya proyek buat menggulu di ATPH, ya kita satu proyek. Ya. Kemudian memiliki penguasaan kompetensi lebih mendalam dan berkesan, bermakna. Nah, ada pengalaman, makanya di modul aja ada yang namanya pertanyaan bermakna ya. Di modul aja. Kemudian menyiapkan siswa agar memiliki kompetensi, hard skill, ini teknis sudah. Ya. Dan kemampuan bekerja sama sesuai dengan tuntutan kerja, soft skill. Ya. Yang lunak. Kemudian membudayakan budaya kerja industri terutama pada budaya mutu, efisien dan kreatif. Memberikan wahana pengalaman belajar siswa dengan pengalaman yang berhasil. Karakteristik PJBL, ya. Peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. Karena tadi proyeknya kita libatkan siswa ya Pak. Proyeknya kita libatkan siswa. Kemudian peserta didik secara kolaboratif mengakses, mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan dan bertanggung jawab terhadap proyek yang akan dihasilkan. Yang berikut proyek melibatkan peran teman semuanya, guru, orang tua, bahkan masyarakat. Contoh yang saya bilang tadi, anak buat kepiting sambal lado, ya. Meskipun mereka buat di rumah, tapi ada dokumentasinya, itu tetap kita apresiasi. Melatih kemampuan berpikir kreatif, situasi kelas sangat toleran dengan kekurangan terhadap kesalahan dan perubahan, serta perkembangan gagasan. Proses evaluasi dijalankan secara kontinu berlanjut. Nah, ini penerapannya. Topik materi yang dipelajari peserta didik merupakan topik yang bersifat kontekstual. Ya, artinya ada nilai inovasinya. Dan sekarang ada inovasi pembelajaran ya Bapak dan Ibu. Ya, misalnya produk kreatif berarti kan harus ada nilai kreatifnya. Misalnya menggulu supaya dia bertahan, apa dia punya inovasi di dalam. Seperti itu. Dan desain dari sebuah proyek karya yang menarik. Peserta didik tidak digiring untuk menghasilkan satu proyek saja, tetapi bisa lebih dari satu proyek. Ya, misalnya per kelompok atau per individu juga boleh, per kelompok juga boleh. Nah, misalnya dia satu buat menggulu, dia satu buat apa lagi makanan khas daerah yang lain bisa saja. Kemudian proyek merupakan bentuk pemecahan masalah sehingga pembuatan proyek bermuara pada peningkatan hasil. Jadi ada hasil, ada peningkatan skill kompetensi sebagai anak. Bahan dan alat yang dibutuhkan untuk membuat proyek misalkan tersedia dalam lingkungan sekitar. Misalnya kita mau buat menggulu ya harus ada alatnya toh. Kita mau buat sesuatu kalau alatnya tidak ada, kita mau ajarin anak-anak ya akhirnya menghayal juga anak-anaknya begitu. Iya toh. Harus ada alatnya baru kita bisa program. Nah, sintaksnya ini versi Lukas. Yang pertama pertanyaan esensial. Memberi masalah berupa pertanyaan yang harus diselesaikan untuk membuat produk. Misalnya saya membagi kelompok, nanti waktu mata pelajaran pilihan, anak-anak mau per individu atau mau per kelompok. Dorang harus sepakat kalau mereka per kelompok berapa sih anggarannya yang dibutuhkan untuk mereka mandiri ini toh. Nah, itu namanya proyek. Kemudian mendesain rencana proyek siswa dalam kelompok atau juga bisa dalam secara individu. Kemudian menyusun jadwal tim, membuat line kegiatan timeline, ya timnya dia buat bagaimana. Dia kesepakatnya di kelompok ya Bapak dan Ibu. Kita hanya menjadi fasilitator saja bagi mereka. Monitoring, kita monitoring. Terserah ada mau bikin di rumah silakan. Nah kita sistem monitoringnya tadi ada dokumentasinya mereka toh, dokumentasi videonya. Mereka buat bagaimana dari awal sampai akhirnya bagaimana. Menguji hasil tim proyek sesuai dengan rencana dan melihat hasil. Jadi sebenarnya untuk pembelajaran ini mudah saja Bapak dan Ibu, ya berbasis proyek. Jadi semua yang rancang itu kita bersama anak-anak. Nah ini produk atau berupa barang. Yang apa konsep pembelajaran berbasis proyek di SMK? Yang ada produk tadi. Menerima pesan. Kalau kita mau buat menggulu kan harus ada yang pesan dulu toh. Jadi sampai
sampai kita buat tidak ada yang beli, kasihan toh, rugi lagi dari segi biaya alat dan bahan. Kemudian analisis produk, kemudian ada merancang produk berdasarkan permintaan pelanggan. Kalau kami di SMK, kalau mau buat harus promosi memang di media sosial. Bapak dan Ibu besok kami buat ini, ya silakan. Ada pesanannya langsung buat. Kita buat sesuai pesanan, sehingga nanti kita tidak buat hanya mubazir. Beda. Membuat produk sesuai dengan spesifikasi dan prosedur yang ditentukan. Memeriksa proyek atau uji coba, kemudian mengemas produk. Ini atau finishing proyek. Ini desain produk masuk di sini semua. Kemudian ini mengirim produk atau menyerahkan produk ke konsumen atau mitra bisnis. Ini sudah sama tadi. Nah, ini menurut Daryanto menyatakan pembelajaran proyek itu memiliki kelebihan. Ya, yang pertama kelebihannya meningkatkan motivasi belajar peserta didik, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting, ya, dan mereka perlu untuk dihargai. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, kemudian membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem yang kompleks. Meningkatkan daya kolaborasi. Jadi mereka kerja proyek itu kan secara kelompok kolaborasi ada, ya toh? Secara kolaborasi. Kemudian mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Ini dari kelebihan ya Bapak dan Ibu. Kemudian menurut Widya Sworo, pembelajaran bebas proyek memerlukan banyak waktu yang harus disediakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Jadi timeline-nya itu harus ada, mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya, sampai dengan penilaian. Nah ini contoh saja Bapak dan Ibu. Contoh saja ini misalnya ini jadwal pelaksanaan proyek. Survei tempat wisata, semua anggota kelompok, misalnya 2 Februari. Mencari informasi mengenai desain-desain brosur wisata. Kemudian menyusun konten brosur wisata, membeli alat tulis kantor, konsultasi dengan guru, revisi konten brosur wisata, mendesain gambar, sampai dengan presentasi hasil proyek ini. Ini jadwal, contoh saja Bapak, nanti disesuaikan dengan mata pelajarannya masing-masing Bapak dan Ibu guru. Nah ini kita diskusi ya Bapak dan Ibu. Nah ini formatnya. Penilaian proyek ini kurang, cukup, baik, sangat baik. Misalnya apa persiapan alat dan bahan, seperti apa anak-anak. Kemudian rancangannya, ada gambarnya, ada desain produknya misalnya, ada alat kerjanya, dia punya mekanisme kerjanya, ada penguasaan alatnya, hasil akhirnya apa, bentuk fisik, inovasi alat, kemudian ada lampiran-lampiran. Tinggal nanti apakah ada kurang, baik, cukup, tinggal kita memberikan penilaian. Seperti itu ya. Ini contoh saja. Nah ini aspek kesesuaian hasil. Misalnya kalau 4 berarti sangat baik, 3 baik, 2 cukup, 1 kurang, 1 tidak melakukan misalnya, dan lain sebagainya. Nah ini proses pembelajaran berbasis project. Ini berdasarkan order dari pelanggan. Ya, job order produksi, kemudian memiliki spesifikasi kontrak dari pelanggan. Karena kita SMK kan kadang ada pelanggan juga toh. Kalau apalagi SMK yang sudah omsetnya bagus, produksinya banyak, ya pasti ada. Menentukan unit kompetensi dan merancang pekerjaan yang sesuai spesifikasi. Menyediakan sumber daya yang diperlukan. Ini harus ada anggaran. Beda, harus ada anggaran. Kemudian melaksanakan proyek atau pekerjaan. Melakukan pengendalian kualitas, input, proses, dan output. Kemudian memastikan menyerahkan produk jasa yang sesuai dengan kontrak, melakukan survei. Apalagi kalau yang sekolah-sekolah yang merakit-rakit laptop, yang SMK yang di Solo buat mobil SMK, ya ini harus diikuti tahapannya ini. Review, asesmen, dan tindak lanjut. Harus ada asesmen proyek yang kita buat, harus ada penilaian dan asesmen. Kemudian harus ada refleksinya, ada tindak lanjut. Nah ini misalnya proyek kewirausahaan, ya ini berdasarkan SKKNI Kewirausahaan Industri. Ini riset kita
observasi dulu pasar maunya apa. Tadi yang saya bilang ya, kita harus tahu dulu kebutuhan pasar, kebutuhannya masyarakat lewat di sini apa. Gitu, sehingga kita bisa buat pembelajaran berbasis proyek. Oh ini, studi proses produksi produksinya bagaimana, survei sumber bahan baku, peralatan, menentukan jenis produk, menghitung biaya investasi dan analisis HPP. Ya, kemudian menyusun bisnis plan BMC tadi yang saya bilang, bisnis model kampas, bisnis plan. Kemudian melakukan produksi QC, quality control ini, ya quality control. Kemudian melakukan promosi dan pemasaran, offline kah, online kah. Kemudian menyusun laporan usaha, review, assessment dan pembelajaran. Nah ini proses hasil, tahapannya proses hasil. Nah, konsepnya seperti ini Bapak dan Ibu. Project based learning, pendekatan pembelajaran yang dibangun atas kegiatan pembelajaran pekerjaan yang real, yang nyata. Ya, anak-anak itu harus pekerjaannya nyata itu ya. Nah, ini ada real world problem, ada student choice project, ada project goal.